Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dua WKWK. Tidak bosan-bosannya kami selalu menyapa dan mendoakan. Ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada season yang ketiga ini, Pak, ini akan bakal sangat menarik sekali, Pak. Karena ini, Pak, di judulnya itu kontroversial sekali. Kontroversial. Saya tambah penasaran. Dan ini sangat menarik ini. Makanya saya juga penasaran karena belum lihat sepintas tok. Ya. Ini judulnya, Pak. Mas Ali Bata itu membuka aib bangsa Indonesia. Kok berlawanan ya, Pak? Iya, makanya kita ulas seperti apa sampai selesai, Pak. Sampai selesai seperti Berarti apa. bakal panjang nih durasi ini, Pak. Bakal panjang. Tapi kan liburan, Iya. nggak apa-apa. Barangkali teman-teman semua yang menonton malah jadi demen sih, Pak. Iya. Oke, harapannya. Iya. Judulnya Ali Bata buka aib. Aib kan konotasinya jelek, Pak. Jelek. Bangsa Indonesia tuh udah ada, Pak. Itu langsung metu loh. Nah, ini di channel Andio Moro. Mohon izin Mas Andi, kita reaction ya, Pak, channelnya Mas Andio Moro. Itu, Pak, judulnya Ali Bata buka aib besar bangsa Indonesia. Kan ini kontroversial. Iya, terkuak jelas Karena aslinya. kalau apa aib kan konotasinya jelek, Iya. buruk. Oke, Pak. Siap. Ini bikin melek ini, Pak. Iklan. Oh, iya. Bagi-bagi, Mas Andi. Oh, iya. Terakhir dalam satu kali. Dengan teknologi Hydroflex meresap ke dalam Nanti komentarnya panjenengan seperti apa? Elastex bikin rumah tahan bocor lebih dari 5 tahun. Belanja skincare di Lazada, kiriman cepat dan Rembel gratis banget ongkir. iklannya. Penyemangat sih. Ali Bata telah membuat jutaan orang Indonesia bangga padanya. Tetapi orang-orang yang bangga itu mungkin tidak sadar bahwa Ali Bata juga telah membuka aib besar bangsa Indonesia. Ali Bata buka aib bangsa Indonesia. Tunggu, maksudnya gimana nih? Oh, banyak orang yang kepo ya, Pak. Iya. Pasti itu, Pak. Jadi ini Mas Andi, Pak, mereaction Guru Gembol. Nah, channelnya Mas Andi kita reaction lagi, Pak. Iya. Tapi kan nggak apa-apa. Gak apa-apa. Saya juga ini Oke, baru ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Baik, di kesempatan video kali ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak ya. Ini adalah komentar yang berasal dari seorang motivator dan juga seorang guru besar di Indonesia yang memberikan komentarnya kepada Mas Ali Bata. Tentunya hal ini sangat menarik karena beliau mengatakan bahwasanya Mas Ali Bata itu membuka aib bangsa Indonesia. Seperti apa komentar dan kelanjutan videonya ini? Dia Jangan kemana-mana, penasaran, kalian Pak. video ini untuk menyimaknya Apalagi sampai dengan kita. selesai agar tidak salah paham. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita cek videonya. Let's go. Assalamualaikum, Bre. Selamat datang kembali di Ini Gembul, Pak. Iya, Video Guru ini Gembul. saya ingin mengungkapkan sebuah pemaknaan yang jarang sekali kita sadari bahwa ketika satu bangsa telah berhasil mencapai satu tujuan tertentu atau menunjukkan kebanggaan yang luar biasa di bidang itu, dia juga di sisi lain telah membuka borok dari wajahnya sendiri. Borok, 2 tahun yang lalu, seorang dari Indonesia yang wajahnya biasa-biasa aja, berbadan agak gempal, telah menjadi sorotan dunia, membuat orang-orang terkejut. Bahkan pesohor-pesohor dunia ikut menjadi komentatornya. Ali Bata telah membuat jutaan orang Indonesia bangga padanya. Tetapi orang-orang yang bangga itu mungkin tidak sadar bahwa Ali Bata juga telah membuka aib besar bangsa Indonesia. Wow. Di mata Kan ini dunia. bikin penasaran, Iya. Pak. Saya juga penasaran. Pinter ya, Pak. Indonesia di mata dunia. Maksudnya gimana nih, Pak? Iya, saya juga bingung ini. Ali Bata, Pak. Iya. Sejak SMP saya suka dengan lagu Queen.
Pertama kali tentu saja diperkenalkan oleh Bohemian Rhapsody. Kemudian saya mengenal We Are The Champion, We Will Rock You, Somebody To Love, dan lain sebagainya. Pokoknya saya suka dengan lagu-lagu itu. Tetapi kemudian Pak, ini kalau dilihat dari seleranya lumayan Pak, guru gempol Pak. Berarti kenal Dunia musik. musik. Iya, walaupun kayaknya dirinya Kayak selain, ustad. iya, selain motivator juga kayaknya ustadz. Pak Yai lah. Iya, Yai. Oke, next ya Pak. Next. sekitar 1 tahun yang lalu saya melihat ada orang Indonesia yang mengcover lagu itu, lagu Bohemian Rhapsody. Saya pikir lagu itu sangat susah, lagu itu tidak mungkin dimainkan oleh gitar. Iya, Karena bahkan lagu itu susah sedemikian sih, Pak. susah sampai kalau kita mau ngecek ini speaker bagus atau tidak harus disetel lagu itu. Iya, Karena lagu itu hanya bisa disetel secara sempurna Sama Dan aja pakainya lagu itu speaker Pak. berkualitas Kalau bagus. cek cek solo. Ada orang Indonesia yang mengcover lagu itu tetapi hanya dengan menggunakan gitar. Saya tentu saja penasaran dan akhirnya saya suka dengan Alif Bata beberapa videonya. Tetapi kemudian tak lama setelah itu video-video yang direkomendasikan YouTube menunjukkan kepada saya reaksi-reaksi tentang cover lagu itu. Ternyata memang banyak orang yang melongo dengan keterampilan yang diperlihatkan oleh Alif Bata. Saya baru sadar di situ bahwa ternyata yang komentator atau yang mereaksi lagu-lagu Alif Bata itu bukan hanya orang-orang sembarangan, tetapi orang-orang yang musisi kaliber tinggi, rapper terkemuka, produser, kemudian musisi handal dan sebagainya. Bahkan yang membuat saya terkejut adalah ketika saya akhirnya menemukan video bahwa Brian May itu ngajak collab sama Alif Bata. Ya ampun, ini berarti si Alif Bata ini adalah orang yang sudah benar-benar serius. Brian May itu udah ninja kelas S atau udah pahlawan kelas S, itu udah super banget. Kalau dia sampai ngajak collab sama Alif Bata, berarti Alif Bata ini adalah orang yang sudah selevel dengan dia atau mungkin lebih dari dia, makanya sampai diajakin. Saya berani kasih jaminan lah, bahkan Donald Trump atau elit global semacam Kyle pun nggak mungkin diajak collab sama Brian May ini karena udah sangat luar biasa kan. Tetapi memang demikianlah adanya lagu. Tunggu guys. Ya tentu saja Brian May nggak akan mungkin bisa mengajak siapa Donald Trump dan lain-lainnya untuk collab ya, karena nggak bisa main musik. Ini saya paham, hanya ke positif ya, ingin mengungkapkan bahwasanya Mas Alif Bata ini luar biasa. Jadi membandingkannya dengan orang-orang besar seperti Donald Trump waktu itu jadi presiden gitu ya. Ya secara logika nggak mungkin sih ya ngajak orang yang nggak bisa main musik. Ya it's okay, no problem. Terima kasih buat pujiannya kepada lagu yang super dewa gitu kayak Mozart yang Turkish March gitu ya, atau lagu-lagu yang sangat ikonik seperti Mario Bros atau Ghostbump itu dibikin dengan sangat biasa, akurat dengan kecepatan yang relatif sama atau sesuai dengan ritme aslinya tanpa kehilangan gaya asli dari Alif Bata itu. Itu rumah tuh mau sing pan dikuat kayak apa lah ya? Ya belum. Iya. Ini baru mau kodima ya Pak. Tapi berarti pengetahuan guru gempol ini baik di dunia musik ataupun Alif Batanya dia mengikuti Pak, mengikuti Alif Bata. Pengetahuan umumnya juga luar biasa. Iya, luar biasa. Alipers juga kayaknya sih Pak. Next. Elias Pine, salah seorang fingerstyle juga, itu tanpa segan-segan menunjukkan bahwa dirinya ngefans. Kemudian dirinya juga memperbarui cover yang dibuat oleh Alif Bata dengan teknik-teknik yang dia pelajari dari Alif Bata. Tentu saja dengan hiasan tampilan visual yang jauh lebih baik. Ini juga menunjukkan lagi-lagi bahwa Alif Bata itu bukan orang sembarangan. Tetapi di luar semua pencapaiannya, Alif Bata itu sepertinya orang yang kelewat introvert, orang yang biasa aja, orang yang sederhana, orang yang pengen menunjukkan bahwa dia tetap pengen biasa-biasa aja, tetap pengen sederhana, pengen tampil apa adanya dan sebagainya. Video-videonya, latarnya butut, gitarnya juga gitar kampung, dan wajahnya ketika gitu, aduh, ya wajah pas tuh. Rasakan Sing dirasakna kita ke pas. dia tidak pengen kayak gimana gitu, dan dia pun memang mengaku bahwa itu hanya menyalurkan hobi saja. Kalau Baraya nonton video-videonya, Baraya tidak akan membantu dia dalam hal keuangan karena ternyata dia juga tidak pasang iklan dan mungkin juga channelnya tidak dimonetisasi. Saya tidak tahu apa alasan untuk seperti itu, mungkin karena saya luruskan Pak, jadi mungkin ini ya video-video lama ya, artinya dalam artian Pak Gembul ini mereaksi video Mas Alifnya sudah cukup lama.
Ya memang Iya. benar, waktu pertama kali tidak dimonetize. Iya, Tapi betul. sekarang saya luruskan, Iya. Mas Ali memonetize videonya ya, yang Iya, artinya Mas Ali mendapatkan pendapatan di YouTube. Iya, Jadi gede banyak malah. sekali yang mengatakan mungkin Iya. banyak yang keliru, Mas Ali itu tidak memonetize videonya. Memonetize kok, dapat keuangan dari YouTube. Dan baik, hasilnya baik sekali. Semua paham kok, tahu kok Mas Ali itu dapatnya berapa besar. Cuman pastinya kami nggak tahu berapa jumlahnya ya. Yang jelas Itu besar. nggak apa-apa. Jadi saya tahu arahnya. Artinya buat kalian yang tadinya berpikir kok bisa Mas Halid buka aibnya, saya masih belum dapat jawabannya kenapa. Iya. Basic ditunggu-tunggu ya. Saya tahunya Pak Gembul ini memberikan komentar baiknya ya, yang artinya dia juga mengagumi sosok Mas Ali Bata dan Iya. ingin mengungkapkan rasa kagumnya kepada Mas Ali Bata melalui curhatan video seperti ini. Tapi saya belum tahu ya, kita akan cari tahu di mana sih letak membuka aib yang dimaksud Iya, itu tadi ya. penasaran. Oke, kita lanjutkan dulu guys. Memang tetap ingin pada prinsip kesederhanaannya itu. Nama aslinya Alif Gustahiat. Dia adalah seorang pria yang usianya sekarang 32 atau 33 tahun, kelahiran Ponorogo tahun 1988. Apal ya, Dia Pak? tidak Ngikuti berarti ya, Pak. musik, satu-satunya yang pernah Ya, mempelajari lah. dicicipi itu Makrifat, adalah iya, menjadi makrifat. gitaris di grup Kasidahan tahun 2010. Tetapi mungkin karena harus mencari nafkah dan sebagainya, maka dia harus menjadi sopir truk dan kemudian pindah lagi sekarang menjadi sopir kendaraan angkat, itu apa itu namanya, yang kendaraan angkat-angkat gitu. Forklift. Musisi dalam artian dia tidak berprofesi sebagai musisi, profesinya itu adalah sopir. Tetapi dia memiliki hobi dan bakat yang luar biasa di bidang musik. Jadi sejak kecil dia memang sudah main gitar-gitaran seperti itu. Oh, ini pakai celana gitu. Tidak ada Kontrak yang menarik bagi tapi. dirinya, biasa-biasa aja. Profilnya yang kita ketahui juga mungkin seperti itu saja. Dan kalau misalkan dia ditanya soal kekaguman orang lain pada dirinya, dia biasa merendah aja, biasa-biasa aja. Pak, kenapa ini kan dikagumi begini-begini? Dia cuma bilang ya syukur, atau kalau disukai mah itu cuma hobi aja, bukan profesi, bla 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 bla. Dia bilang kalau saya seperti ini ya ini adalah karunia Tuhan, sama sekali bukan kehebatan saya. Betul sekali. Saya selama ini cuma otodidak aja. Dan ini satu hal yang Setuju. menarik mungkin ya, bahwa Iya, dia Kalau itu main betul. fingerstyle itu tanpa dia tahu bahwa ada aliran di dunia ini yang namanya fingerstyle. Dia Oh, senang iya. main gitar aja, udah selesai sampai situ. Dan semua teknik-tekniknya dia pelajari sendiri saja tanpa melihat panduan dari orang lain. Makanya teknik-tekniknya itu sangat unik. Orang-orang banyak yang mengomentari itu adalah saya Nggak tidak pernah pernah sekolah menemukan musik. cara memetik gitar seperti itu kecuali setelah melihat ini gitu. Karena dia ini memang permainannya unik, berbeda sama yang lain karena tidak ada di panduan buku manapun. Saking gak pedulinya dia sama duit dan saking sederhananya, lagu-lagunya itu banyak dicolong dan dijual ke Amazon. Tapi Iya, cuma mau istri prank saja. kan. Yang marah-marah itu adalah fans-fansnya, penggemar-penggemarnya. Maka orang yang seperti ini tuh memang agak susah, Aneh. langka di Indonesia. Gak butuh duit, gak butuh ketenaran, gak butuh apa. Dia hanya bermusik karena itu hobinya saja, menyalurkan hobinya, sudah selesai sampai di situ. Tapi kurang setujunya nggak butuh duit. Iya. Setiap orang mesti butuh duit karena hidup Iya. harus pakai duit. Itu yang apa, lebay Pak. Iya. Nggak mungkin. Mas Alif pati-pati ganti supir forklift ya karena duit. Iya. Oke, itu ya diralatnya. Iya, tidak. Semua orang butuh duit. Next. Tapi Baraya, mari kita rehat dulu dari mengagumi sosoknya, kemudian kita merenung akan satu hal. Baraya, begini ya, fans itu muncul karena ada orang yang tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi dia ingin melakukan itu, makanya dia menjadi fans. Rumusnya begini, kalau ada orang yang sangat menyukai sesuatu, tetapi dia gagal mencapai kesuksesan di bidang itu, maka dia akan menempuh dua jalur. Jalur yang pertama, dia menjadi hater. Dia suka sama satu bidang, dia tidak bisa bidang itu. Kemudian dia melihat ada orang lain yang bisa menjadi sukses di bidang itu. Dia akan mencoba memaklumi kesuksesan orang itu. Ya iyalah, dia sukses di bidang itu, orang tuanya aja kaya. Ya iyalah, sukses di bidang itu, dia menyegi, dia memelihara tuyul atau apa dan sebagainya. Jadi dia menjadi haters. Yang kedua, dia menjadi fans. Kenapa dia menjadi fans? Dia pengen menjadi seperti itu, tetapi gagal. Maka dia kemudian menaruh figur dirinya pada figur orang itu.
Jadi kalau baraya ada orang yang suka sama bola, misalkan dia ngefans pada satu klub bola tertentu, sebenarnya pikirannya, bayangannya, hayalannya adalah seandainya saya adalah jadi dia, seandainya saya main di situ gitu. Tapi karena tidak bisa, maka dia menjadi fans saja. Maka menjadi fans itu wajar kalau dia tiba-tiba menjadi fanatik atau tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang konyol. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu adalah idolanya. Maka Ini sebetulnya orang ini guru gembul ya. Ini omongannya bobot ya Pak. Bobot, Pak. Ya terus Berkelas, Pak. Iya berkelas terus lancar ya Pak. Orang ya. Lancar banget. Iya. Terus omongannya emang enak, Pak. Iya bobot ya. Bobot. Bener, Pak. Orang pinter kayaknya Pak. Pinter. Next. ketika idolanya disakiti, dia ikut sakit. Iya. Ketika idolanya dipermalukan, dia ikut malu dan sebagainya. Itu saya merasakan. Daging semua ya, isinya benar-benar Oh, ya kan? semua. Selain dia juga memberikan komentarnya kepada Mas Ali Bata yang baik-baik, dia Iya, juga kita memberikan sependapat, motivasi Pak, yang baik Mas sekali Andi. ya. Iya. Gambaran-gambaran yang baiknya gitu ya. Iya, betul. Seorang fans itu seperti ini, seorang haters seperti ini gitu ya. Gambaran tentang haters dan fans itu bisa dia jelaskan dengan gamblang. Itu Iya, sebetulnya ya. dengan Bagus sekali Pak gamblang dan Gembul ya. baik. Terima kasih sekali. Kita lanjutkan Dalam dulu guys. kasus-kasus tertentu, si fans itu sampai berani membunuh atau merusak atau memaki si idolanya itu. Kenapa begitu? Karena si idolanya itu digambarkan sebagai dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau idolanya gagal, dia ikut marah, sama seperti dia marah atas kegagalan dirinya sendiri. Betul sekali. Kurang lebih seperti itulah ya. Dan di sini kita juga bisa melihat Iya. fans Alif Bata itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu bukan orang-orang biasa, banyak orang-orang pesohor, banyak musisi-musisi handal di luar negeri yang mengaguminya. Nah, ketika si musisi-musisi besar itu yang sudah punya banyak fans, basis fans di negaranya itu kemudian mereaksi Alif Bata, banyak di antara fans-fansnya itu yang sakit hati. Kenapa idola Ora saya terima, ngefans ya, orang Pak. lain? Misalkan Bernie Sanders itu dihujat sama fansnya. Kenapa sih lu cari muka banget, lu pengen sama ikut Alibata dan sebagainya, padahal lu udah kayak gini. Itu Bernie Sanders sampai harus bikin klarifikasi. Atau yang lebih terkenal lagi, Elis Lamans. Iya, Elis Lamans. Dia itu kan musisi Dia yang sampai udah 30 bikin tahun channel main baru, gitar, ya. udah apa dan sebagainya. Kemudian dia menyatakan diri ngefans sama Alif Bata. Kemudian dia banyak melakukan reaksi, bikin video-video reaksi terhadap Alif Bata. Itu dihujat habis-habisan sampai video-videonya banyak yang di privat. Bahkan dia harus bikin channel YouTube tersendiri untuk menampung video-video reaksinya. Iya, Jadi benar. ini Memang luar biasa. gawaiannya apa? Misalkan ada Iya. seorang musisi, Ya, itu kan seorang berarti gitaris yang luar bukti biasa yang sportif, ingin Pak. memberikan Iya. gitar pada Alif Bata, itu juga diserang sama fansnya dan sebagainya. Nah, kenapa seperti ini? Karena fans itu tidak menginginkan idolanya menjadi fans orang lain. Karena itu berarti menyakiti harga diri si fans itu. Lalu apa yang berhasil diungkap oleh Alif Bata terhadap kondisi bangsa ini? Begini Baraya, fingerstyle itu adalah satu aliran yang tidak terlalu populer. Jadi fansnya juga tidak banyak-banyak amat. Fingerstyle di negara lain itu subscribernya, kalau dia bikin video YouTube ya, subscribernya tidak banyak, biasa-biasa aja, sedikit-sedikit aja. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah hobi yang jarang digeluti oleh banyak orang. Kecuali Alif Bata. Alif Bata itu subscribernya banyak, viewersnya juga banyak, dan yang lebih banyak lagi adalah reaksinya. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang menyimak Alif Bata itu bukan semata-mata melihat bagaimana permainannya, bukan semata-mata melihat bagaimana kerumitan permainan itu, tetapi orang-orang di Indonesia itu senang sekali terhadap reaksi orang-orang luar atas Alif Bata. Jadi apa masalahnya di sini? Masalahnya adalah orang-orang Indonesia sadar bahwa dirinya itu besar, sadar dirinya kuat, memiliki sejarah yang fenomenal, memiliki luas yang sangat luar biasa dengan populasi yang banyak. Tetapi orang-orang Indonesia di sisi yang lain sadar bahwa mereka tidak memiliki figur yang menjadi contoh yang baik untuk menunjukkan kebesaran Betul itu. sekali. Orang-orang Indonesia tidak ada yang bisa menjadikan kebanggaan di dunia internasional. Ada, tetapi sedikit sekali, dan di antara sedikit itu juga tidak sesederhana Alif Bata. Kan orang-orang Indonesia itu sangat suka dengan orang-orang yang besar, yang menggelegar, yang punya visi yang jelas, yang ingin memberikan kesejahteraan buat masyarakat dan bisa membuktikan itu di lapangan, tetapi dia tetap merakyat. Di zaman dulu atau beberapa tahun yang lalu, Jokowi menjadi orang dengan fenomena seperti ini. Jokowi pejabat hebat, punya visi yang jelas, tetapi dia merakyat, berbaur bersama rakyat, menyapa dan disapa oleh rakyat. Ini adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh orang-orang Indonesia, tetapi kita tidak menemukan itu lagi. Iya. Jokowi sekarang sudah menjadi seperti politisi yang lain lagi, yang Iya. Terus berubah ya Pak. Berubah.
bahkan Karena kondisi. karena kondisi dan status loh Pak. Status. Pinter. Asli. Ini sementara tanggapannya gimana Pak? Tentang ini guru gembul. Ya, berarti sebenarnya Sedikit aja. ya guru gembul itu singkatnya kalau orang-orang barat di luar Indonesia itu justru sportif, menilai Alibata seperti apa itu sportif, beda dengan orang Indonesia. Gimana? Gitu loh Pak. Contoh misalkan bukan nggak ada, sedikit sekali orang-orang yang sudah punya nama, khususnya orang Indonesia, tapi ketika menilai Alibata itu seolah-olah betul, Salah, sportifnya. sampean berarti salah untuk Oh, menanggapi ini. guru gembul Pak. Ini saya luruskan ya. Ya, oke. Yang dimaksud guru gembul itu, Indonesia itu ini bangsa yang besar, bangsa yang hebat, sehingga masyarakat Indonesia itu merindukan sosok orang yang besar, tetapi tetap sederhana, tetap low profile. Nah, makanya waktu zaman Jokowi itu digandrungi karena Jokowi punya karakter seperti itu. Beda dengan sekarang, sudah berbeda. Nah, muncullah dalam kehausan masyarakat Indonesia, muncul Alibata yang direaksi dengan berbagai macam musisi tersohor di dunia, tapi Alibata itu tetap merendah. Nah, yang dimaksud tadi fans-fansnya, fanatiknya itu yang mereaction Mas Alibata itu nggak terima kalau yang digandrung itu mereaction Alibata, Pak. Jadi bukan masyarakat Indonesia ini bully Alibata, tapi malah justru Alibata ini jadikan aset. Iya. Alibata itu sosok yang dirindukan. Itu penjelasan guru gembul. Dan harapannya itu gak berubah. Iya kan? Gak kayak Pak Jokowi itu. Iya, nyatanya kan penampilan juga sama. Iya, sama. Tetap konsisten. Iya. Itu maksud guru gembul kayak gitu. Iya. Sampai Intinya salah nangkep. Cuman sebenarnya nggak salah tangkep Pak. Cuman nggak sampai inti. Jadi kalau orang luar itu walaupun dia sudah punya nama, dia rela ngefans sama Ali. Ya, berarti yang jadi masalah bukan orang, itunya ya. orang yang mereaction, tapi orang yang ngefans sama yang mereaction. Oh iya. Akhirnya orang terima. Gitu. Oke. Next. jarang sekali merakyat dan sebagainya, untuk sebagian kalangan mengatakan seperti itu. Sehingga orang-orang di Indonesia itu sekarang merindukan siapa lagi orang yang bisa membuat bangga Indonesia di depan mata internasional, tetapi terlihat sederhana dan tidak nyari duit. Kerinduan ini tidak pernah. Kopi gula ya terpisah, bukan tercampur. Nyari duit. Yuk, Tetap. Itu nggak bisa dipungkiri. Cuman nggak tamak. Iya. Terobati, makanya ketika ada Alif Bata, boom, langsung, karena dia adalah sosok yang walaupun cuman finger style, walaupun saya nggak ngerti itu mainnya kayak gimana, walaupun saya nggak ngerti itu kesulitannya sampai seberapa besar, mereka tetap sangat menyukai Alif Bata, mereka tetap sangat mencintai karena dia adalah figur yang bisa membuat bangsa Indonesia bangga atau menemukan kembali kebanggaannya. Kita besar, kita kuat, tetapi tidak ada orang yang bisa menunjukkan itu di mata dunia. Kita misalnya melihat pemerintahan yang seharusnya mengayomi malah malakin duit rakyat. Kita melihat ada agamawan-agamawan yang seharusnya memberikan kesejukan, kedamaian, memberikan ketenangan, malah menghancurkan, malah jual beli kebencian di mata masyarakat. Kita bisa melihat artis-artis Indonesia semestinya menghibur, malah menciptakan sensasi yang tidak ada habisnya. Jadi dalam konteks itu Di masyarakat Indonesia itu haus kita sedih, sosok kita orang yang sakit hati, sederhana, kita merindukan tapi ada orang yang hebat. bisa membuka citra kita di mata dunia bahwa kita hebat, tetapi tidak ada.
Makanya ketika muncul Alif Ba Ta, kita semuanya mata kita tertuju padanya. Bahwa inilah orang yang mewakili bangsa Indonesia, orang hebat, berprestasi, orang luar biasa, tetapi dia tampil apa adanya, tidak doyan duit, tidak doyan ketenaran, dia tulus seperti dirinya yang sesungguhnya. Kita mendambakan orang-orang seperti Tidak itu. ada perubahan. Dan sayangnya kita tidak temukan atau jarang sekali bisa kita temukan di dunia politik, di dunia pemerintahan, di dunia kalangan agamawan, artis dan lain sebagainya. Alif Ba Ta adalah sosok kepribadian bangsa yang hilang, dan inilah sesuatu yang tragis. Maka sekarang siapapun di antara barai yang sudah pernah melihat kelihayan Alif Ba Ta dalam memukau dunia, saya harap jangan berhenti pada mengagumi sosoknya saja. Mari kita jadikan Alif Ba Ta itu sebagai inspirasi untuk menunjukkan bahwa kita secara pribadi dan secara nasional mampu menunjukkan prestasi kita dan kualitas kita, menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita memang seperti ini, hebat, kuat, tetapi kita tetap membumi dan Berarti kita itu juga ikut serta di dalam mengeksplor Mas Alif Ba Ta, memperkenalkan kepada dunia, Bang. Sembari mencari rezeki. Ini kita meriasan Mas Alif Ba Ta, berarti ikut membantu melestarikan. Iya, melestarikan kehebatannya Mas Ali. Iya, mempertontonkan kepada dia. Barangkali video lurus duit itu ditonton oleh Barack Obama, kan nggak tahu. Iya. Iya kan nggak tahu. Ya, next. sederhana. Tahu gak sih guys? Merinding saya dengan Hebat. Terima kasih Pak Gembul. Oh, jadi saya suka sekali ya dengan Pendapat saya. telah disampaikan oleh Pak Gembul tadi itu ya. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, Gembul. Saya terharu sekali dengan bahasa dan ucapannya ya. Iya, Nggak hebat. nyangka aja. Yang tadinya saya berpikir membuka aib bangsa Indonesia. Iya, gue penasaran yang borok yang dimaksud borok yang buruk gitu. Ternyata ini borok yang bagus, gitu ya. Iya, borok yang Jadi kita tuh inti dari aib yang dimaksud Pak Gembul adalah aib yang positif gitu loh guys ya. Aib Indonesia itu dulu tuh orangnya kuat dan juga orangnya tuh pokoknya di mata dunia itu yang baik lah ya. Pak Gembul, terima kasih banget sekali lagi, terima kasih. Saya benar-benar apresiasi buat Anda karena kata-kata Anda benar-benar menyirami hati kami semua di sini ya. Yang artinya memang kami ini fansnya Alif Ba Ta dan mendapatkan masukan yang baik sekali, cerita yang baik, motivasi yang baik. Mudah-mudahan Alif Ba Ta bisa kita jaga sampai kapanpun namanya dan tetap merakyat dan juga mendunia. Mendunia dalam artian membanggakan bangsa Indonesia. Aib bangsa Indonesia kalau dibuka dengan tanda kutipnya yang positif ya nggak apa-apa Pak. Oke guys, saya rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nyimak dan buat kalian yang ingin tahu channelnya Pak Gembul, langsung aja kunjungi channelnya karena link channel sudah kami lampirkan dalam deskripsi video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Proses step closer. Nanti saya subscribe. Stay with me, jangan lupa berkarya. Subscribe Mas Andi. Oh Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Iya. Tadi di Tapi awal. sudah nggak gagal paham ya? Enggak gagal paham. Jadi intinya ketika mendengar kata aib itu kan cenderungnya yang negatif. Iya. Justru ini aib yang apa? Tadi Pak Gembul presentasikan itu justru aib positif. Jadi kebanyakan Pak, saya menambahi kebanyakan ketika ada perubahan pada seseorang, itu orang itu juga berubah. Contoh misalkan, ketika pekerjaannya pas lagi rame OKB Pak, orang kaya baru nih, pasti berubah. Nah ini Mas Alif itu enggak. Tetap konsisten dengan kesederhanaan. Itu Pak, gagal paham. Ya gagal paham ya. Oke. Oke, berarti alhamdulillah Kang Ratim sudah paham. Jadi masyarakat Indonesia itu intinya merindukan sosok yang hebat tapi tetap low profile. Iya, betul. Jangan lupa untuk mensubscribe dan mengelike Mas video yang kita jadikan reaction. Iya, betul Pak. Closing Pak. Oke, alhamdulillah ini apa ya? Sensasi Pak. Menurut saya ini video yang sensasi hingga pas ketika kita reaction oleh channel Lurut Duit itu pas banget. Saya sendiri ternyata baru loh ada aib tapi yang positif gitu. Oke, pemirsa jangan lupa ketika ada saran kritik tulis di kolom komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.